Hai Faizi, selamat pagi. Kita mulai aja ya. Nah, ini udah ada Balkis juga. Halo Balkis, selamat pagi. Kada coba absen dulu ya. Halo, udah sarapan Faizi sama Balkis? Sempet gak sarapannya atau belum? Berarti yang belum join. Udah kak, Kada udah? Ah, belum, belum. Kada belum. Tadi Balkis sudah sarapan sama apa? Nah, berarti Rifda yang belum join. Balkis udah, Faizi udah, Galang belum. Giana belum. Faiza belum. Jazlan belum. Daryl belum. Reza belum. Ernest belum. Kita mulai saja ya. Jadi selamat pagi untuk Faizi sama Balkis. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro. Melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Dan kita hari ini akan masuk ke pelajaran visualisasi data. Sebelum itu ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Balkis sama Faizi. Nah, yang karena sudah jalan ya. Oke, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang solusi kasus analitis. Hari ini kita masuk ke dalam yang namanya visualisasi data ya. Nah, Nah, apa itu visualisasi data? Coba ada yang tahu apa itu visualisasi data? Ya, apa itu visualisasi data? Ada yang tahu? Ernest, Faizi, Balkis.
Nah, jadi yang namanya visualisasi data itu menampilkan data dalam bentuk grafik, gitu ya. Nanti kalian akan belajar gimana nih caranya agar data yang kalian punya itu nggak cuma dalam bentuk tabel, tapi bisa dalam bentuk diagram juga. Oke. Nah, contoh dari gambar satu sama gambar dua. eh Coba kalau tanya Faizi deh, Faizi menurut kamu gambar mana yang mudah untuk dipahami? Nomor satu sama dua dibandingin. Nomor dua, kenapa Faizi? Alasannya apa? Kayak lebih menarik. Oke, betul ya. Terus sama yang nomor dua ini kita jadi lebih tahu ya langsung gitu. Kan kalau yang di sebelah kiri ya, ya mungkin datanya karena dikit ya. Tapi kalau misalnya datanya udah mulai banyak gitu ya, kita nggak tahu mana yang paling banyak, mana yang paling dikit ya. Nah, jadi dari gambar yang kedua ini bisa kita gunakan untuk um, lebih cepat ya menarik kesimpulannya gitu. Nah, kita akan menggunakan visualisasi data pakai Matplotlib. Ada library yang library baru ya. Jadi kita akan menggunakan matplotlib.pyplot dan di dalam matplotlib.pyplot ini kalian akan menampilkan menggunakan show atau plot ya. Contohnya kayak gimana? Contoh kalian punya dua list angka gitu ya. Jadi nanti ada nilainya berapa, kemudian indeksnya berapa dan bisa kita plot. Nah, grafik ini sebenarnya ada apa aja sih jenisnya? Jadi ada banyak nih macam-macam. Salah satunya contoh yang tadi yaitu grafik garis. Ini grafik garis namanya ya. Dia digunain untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Ya, contohnya kayak kalian uang bekal deh, uang bekal kalian per tahun gitu ya. Kan biasanya mungkin kalau tahun pertama gitu ya, tahun atau kelas ya per kelas gitu. Dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA mungkin akan naik ya gitu ya. Nah, itu digunakan grafik garis. Nah, ada tipe grafik lainnya juga ya yang bisa kalian gunakan, yaitu ada ada box, scatter, sampai line. Line itu yang garis tadi ya. Nah, kita bahas satu persatu. Histogram itu digunakan untuk memvisualisasikan data yang distribusi nilainya. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu dari satu kelas gitu ya, umurnya itu berapa, nah pakai histogram. Contohnya kayak gini nih, dari ukuran aplikasinya gitu ya, kita kelihatan nih, ini ukuran aplikasi Sumbu X. Kita lihat nih ukuran aplikasi 0 sampai 10 megabyte itu ada 3.000 aplikasi. Oh, berarti paling banyak tuh segitu ya ukuran aplikasi. Dan paling dikit adalah 80 sampai 90. Oke? Caranya pakai dot plot, kainnya his ya. Nah, nanti misalnya mau semakin dikit batangnya tinggal bikin aja bin sama dengan 5. Nah, berikutnya misal kalian pengen tahu untuk box plot. Nah, box plot ini bisa kalian gunakan kotak dan kumis ya. Itu kotak dan kumis bisa kalian pakai yang namanya mencari nilai statistik. Jadi ada nilai statistik outlier. Outlier ini ditandain dengan grafik yang ada bulat-bulatannya gini ya. Kayak itu yang disebut sebagai outlier. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini, oh banyak nih nilai outliernya gitu ya. Cara pakai box plot gimana? Cara pakai box plot berarti kalian tinggal bikin ya, mau lihat kolom yang mana, lalu dot plot kainnya box. Oke? Nah, nanti ada apa aja sih di dalam boxnya? Ada macam-macam nilai statistik ya. Ada persentil, median, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah scatter plot. Jadi, scatter plot ini kalian pengen tahu nih, misalnya ada hubungannya nggak sih kalau kita kelasnya itu semakin tinggi dengan uang jajan kita semakin besar. Itu alias nanti kalau misalnya kita semakin lama uang jajannya kita itu semakin gede. Nah, itu kita bisa pakai scatter. Dia menunjukkan derajat hubungan dua variabel. Contoh kayak gini. Oh, ternyata kalau misalnya ini adalah umurnya kita, terus uang jajannya kita yang di sumbu Y. Nah, kita lihat nih, oh ternyata semakin kita tua, uang jajannya kita malah jadi semakin kecil. Ya, nah kita bisa menggunakan yang namanya scatter plot. Oke. Berikutnya adalah, nah ini ya cara bikin scatter plot pakai plot.
Kalau sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, lalu tinggal dibikin kain scatter. Oke? Contohnya kayak gini, rating sama install ya. Ini kelihatan nih berarti, oh kalau misalnya untuk aplikasi yang jumlah installnya banyak, itu biasanya ratingnya bagus. Tapi kalau installnya dikit nih ya, ini ratingnya dari -1 pun ada ya. Nah, berikutnya ada yang namanya pie chart. Pie chart ini digunakan untuk menunjukkan proporsi ya, proporsi suatu kategori gitu dalam grafik. Contohnya kayak gimana? Contoh, nanti kalian pengen tahu nih, ada berapa sih jumlah baris atau jumlah film di dalam eh, seasonnya ya, setiap seasonnya gitu. Nah, ternyata musim panas itu paling banyak. Pakai value count saja ya. Lalu diplot kain pie. Nah, tapi perlu dibatasi ya, pie chart ini nggak bisa terlalu banyak. Kita bikin aja kategorinya dikit. Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya bagan kolom atau bar. Ya, bar ini digunakan untuk membandingkan nilai satu sama lain. Gitu. Kalau tadi pie chart untuk menunjukin proporsi, sekarang bar itu untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, misalnya mau bar H atau horizontal berarti tinggal bikin bar H aja. Oke. Nanti kita tinggal bikin juga misalnya mau ada dua plot dalam satu grafik itu bisa ya. Kalian bisa pakai yang namanya pivot table. Oke. Nah, nanti kita tinggal tampilin aja pivot table tersebut dengan kain barha dan bikin parameter subplots-nya true. Oke, gitu. Nah, yang perlu diingat adalah nanti kalau mau ada beberapa grafik dalam satu gambar, itu ada layout yang sebutannya itu yang pertama baris, yang kedua kolom. Oke. Jadi ini kan ada satu baris ya. Nah, kolom itu kan ada yang ke bawahnya, berarti betul layoutnya 1,2. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu? Ini banyak yang baru join. Halo Galang, Jaselan, selamat pagi. Belum ada pertanyaan ya? Sip, nanti kalau udah untuk di bagian berikutnya kita mau coba praktekin melalui study case yang sebelumnya ya. Study case kita sebelumnya itu yang nilai ujian ya. Nah, nanti kita coba analisis menggunakan visualisasi data. Oke? Sip, kalau gak ada pertanyaan boleh dibuka via spotnya masing-masing. Ya, kita mulai kerjain latihannya. Hai Faiza, selamat pagi. Nah, boleh langsung dibuka ya untuk via spotnya masing-masing. Kita coba kerjain yang di nomor 11 ya, visualisasi data. Klik nomor 11 lalu ke nomor 1 ya. Ini kayak udah jawab deh. Tapi ya udah. Ini silakan boleh dibuka yang nomor 11 ke bagian satu. Ntar kalau bingung boleh lihat layar kadotnya. Yuk.
Halo Daryl, selamat pagi. Daryl boleh dibuka nomor 11-nya ya, kita kerjain latihan nomor 1. Hai Giana, halo Reza. Dibuka nomor 11, kerjain nomor 1 ya. Nomor 2 Kak. Nah, coba, bentar. Semua udah nomor 1. Udah ya, kita ke nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu yang disebut sebagai box plot ya. Jadi kayaknya pilih yang box. Nah, 3 itu yang his sama beans. Ntar ya, ada nomor ini dulu. Nah, nomor 4-nya berarti dia kan ingin tentang pie chart ya.
Berarti kayaknya yang pi. Nah, kalau nomor 5 kita bisa menggunakan pie chart, menggunakan group by dan value counts. Nah, kalau nomor 6 pilih yang grid sama dengan true karena dia ada kotak-kotak, tapi pastikan dia value counts ya, supaya angkanya muncul. Nah, nomor 7 kita lihat dari gambarnya ya. Di gambar ini kan ada nama-nama sumbunya ya, ada rating sama number of genres. Kalian tinggal ketik aja, lalu kainnya scatter ya, yang titik-titik ini. Nah, kalau sudah nomor 8, kita bisa pakai pivot table ya, untuk menampilkan dua grafik sekaligus. Dan yang bintang, kita tinggal bedain layout 1, 2 sama 2, 1 ya. Tadi yang baru kado jelasin. Ingat layout itu baris dulu baru kolom. Nah, 7 tadi apa Kak? 7 rating, number of genres sama, oh boleh boleh nih. Rating, number of genres sama scatter. Lihat dari gambarnya ya. Genresnya pakai S ya, genres. Nah ya, nomor 8 yang pivot table, bonusnya. Kak tadi nomor 8 apa pivot table? Ya, terus yang nomor terakhirnya 1, 2 ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita mulai untuk kerjain study case-nya ya. Nomor 2 boleh diklik aja. Gak usah langsung nomor 3 ya. eh Coba voting lagi dong. Kalian mau tetap yang hasil ujian atau mau cari yang lain? Coba dibuka dari nomor 1 sampai 7. Kalian ketik pilihan kalian mau yang nomor berapa ya. Oke?
Coba itu penjelasannya ada di setiap soal sih. Jadi contohnya kasus nomor satu hasil ujian. Oh ya udah berarti tentang data hasil ujian. Nomor dua negara-negara di dunia. Oh ya udah berarti negara di dunia. Kalian bisa lihat apa datanya itu di samping kirinya juga. Oke, silakan tolong diketik di chat Zoom nomor mana pilihan kalian. Oh ya udah satu lagi aja. Sip. Nah, satu ini kan student performance ya, berarti sama ya kayak kemarin di minggu lalu. Nah, kita akan coba selesaikan ya. Pertama-tama berarti area. Kalian lihat dulu aja datanya, data CSV-nya ya. Silakan boleh dilihat dulu. Nah, ini namanya diganti aja ya. Ini kan ada spasinya tuh ya. Kalian hapus spasinya ya. Nah, udah dihapus ya nama file CSV-nya ya.
Oke. Langkah pertama, kita akan coba import dahulu ya untuk Pandas sama Matplotlib-nya. Pastikan ketika kalian play, maka dia sudah tidak ada error di bawah. Ya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama lagi ya, yaitu mencari nilai rata-rata. Oke. Coba kita mencari dulu nilai rata-ratanya. Nah, nanti muncul di terminalnya seperti ini. Tidak ada error gitu. Coba lihat. Yang kuning diinstal. Nama library-nya Matplotlib aja ya. .pyplotnya nggak usah. Jadi kamu ketik di bawah pip install Matplotlib di terminalnya. Ya, pip install dulu. Pip install Matplotlib yang nggak ada diinstal dulu.
Udah ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat nilai rata-rata. Misalkan, oke. Ini sambil nunggu ya. Kita akan ngebikin nilai rata-rata dahulu. Jadi kan ini udah punya nih, dirubah dulu ya ke numerik. Terus nanti kita tinggal bikin nilai rata-rata sama wike subjeknya apa ya. Nah, nanti kalau sudah, misalnya kita mau, kita mau gunakan ini dulu ya, histogram, oke? Nah, kita pengen lihat sebaran nilai rata-ratanya itu berapa sih? Ya, nanti kalian pakai PLT Figure, terus ambil nilai average score-nya, nanti tinggal kasih tahu aja distribusi nilainya berapa sama frekuensinya, ya. Eh, oh, sorry, sorry. Nah, ini ya, jadi nanti muncul nilai distribusinya seperti apa nih. Oke, berarti secara keseluruhan nilai rata-ratanya ya normal ya, di 70-an lah, paling banyak, oke. Nilainya udah lumayan bagus sih, cuman ada beberapa yang di bawah KKM juga. Nah, silakan boleh dibuat dulu.
Sudah ya, sudah ketik angka satu ya. Ya, sudah ya. Nah, untuk bagian berikutnya, kita kan udah tahu nih distribusi nilai dari rata-rata siswa-siswanya ya. Sekarang kita coba cari tahu sebaran tiap mata pelajarannya itu kayak gimana. Ya, jadi nanti kita pakai skor aja untuk skor calls-nya. Ya, jadi nanti kita banding-bandingin nih. Ada nilai yang apa unik gak dibandingin sama student yang lain. Nah, ini kita ngebandingin nilai math score, reading score, sama writing score ya. Jadi kalau secara keseluruhan ya berarti nilai matematika ini nih yang lumayan rendah ya. Tuh ada yang bahkan nilainya sampai nol gitu. Ya tapi kalau secara nilai median ya, nilai median nih yang paling tinggi sih ini ya, nilai reading. Reading paling tinggi dibandingin sama writing dan math. Sip. Nih ya, kalian tinggal bikin PLT figure lagi, lalu kita bikin sebaran nilainya pakai yang namanya kind box. Nah, kalau misalnya udah yang box plot, tinggal kita buat yang berikutnya yaitu scatter plot ya. Kita pengen lihat nih apakah ada hubungan antara nilai matematika sama nilai writing ya. Kalau misalnya nilai matematika itu tinggi, apakah writingnya juga berpengaruh? Nah, kita coba play. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, ternyata lumayan berpengaruh nih. Orang yang biasanya orang yang semakin pintar matematikanya, maka dia semakin pintar juga untuk menulis writingnya. Ya, karena ada peningkatan nilai nih. Kalau misalnya nilai matematikanya gede, nilai writingnya juga ikutan gede nih. Contohnya di sini ya. Tuh. Tapi kalau misalnya nilainya matematika dia kecil, nilai writingnya juga kecil. Oke? Itu berlaku kebalikannya. Ini gunanya scatter plot ya, menunjukkan dua variabel, menunjukkan hubungan dua variabel. Coba dibuat dulu.
Berikutnya kita mau nampilin pakai pie chart ya. Jadi apakah kita lihat ya nilai komposisi lunch ini kayak gimana ya? Bentar. Kita pengen lihat ya jumlah orang yang dapat makan siang itu berapa gitu ya. Nah, kita akan ngebuat dulu satu fungsi namanya adalah save counts untuk ngasih label ya. Dan nanti tinggal kita kasih komposisi lunch-nya di bawah. Oke. Ya, nanti hasilnya seperti apa? Dia akan memunculkan komposisi orang yang dapat lunch atau enggak ya. Nah, jadi ada standar sama ada free radius. Oke. Dia dapat 64% sama free radius ini ada 35%. Nah, boleh langsung dibuat dahulu untuk save counts dan juga lunch-nya ya. Kalau sudah, tolong diketik angka 2 ya. Sorry. Ya, yang ada pertanyaan tanyain ya. Dan kalau sudah, ketik angka 2. Terus supaya kita lanjut. Ya, Galang sudah. Bagus juga udah. Ntar kita tinggal pakai bar plot ya sama line chart.
Tadi saya error yang bagian scatter. Oh, boleh coba di share screen, Reza. Hmm, ini kamu close ini dulu deh, tutup dulu terminalnya. Hmm, terus play lagi. Ini diklik tombol ini ya di sini, coba arahin mouse ke sini, klik kanan. Nah, tutup tong sampahnya klik. Terus play lagi. Oh, ini bukan kinds, nggak pakai S ya. Ini hapus S ya, yang baris 44. Nah, play lagi. Nah, sip. Oke, kita masuk bagian berikutnya. Lunch-nya udah kan ya? Oke, lunch-nya udah. Kalau sudah, kita masuk ke bagian berikut, yaitu yang bar-nya ya. Jadi kita mau ngebandingin nilai rata-rata, nilai rata-rata seluruh ujiannya ya, antara yang lunch sama enggak, gitu ya. Jadi nanti apakah kalau orang yang dapat makan siang itu nilai rata-ratanya tinggi atau enggak? Ya, itu pas untuk pakai bar chart. Terus misalnya mau horizontal, kita tinggal bandingin hal yang sama tapi berdasarkan pendidikan orang tuanya gitu ya. Nah, nanti kalau kita play, nah jadi kelihatan ya, kalau misalnya dapat lunch yang standar itu lebih gede ya nilai rata-rata ujiannya dibandingkan yang free ya, atau dikurangi gitu atau nggak dapat sama sekali. Nah, ternyata berdasarkan nilai pendidikan orang tuanya juga ngaruh ya tuh. Jadi orang tuanya yang udah S2, udah S1, udah sarjana sama udah master ya, itu nilai rata-ratanya lumayan tinggi nih sama associate degree. Sedangkan yang high school itu nilai rata-ratanya rendah ya, gitu. Nah, jadi ada pengaruhnya ya pendidikan orang tua itu terhadap nilai rata-rata ujian siswa di data ini. Boleh langsung dibuat dahulu untuk dua grafik analisisnya.
Sudah ketik angka 3 ya. Error, mana boleh share screen? Coba. Dikeatasin kameranya. Apa isi? Ini. Enggak kelihatan. Di play ulang coba. Tadi errornya apa? Ini errornya nggak kelihatan. Digeser coba yang zoomnya ke atas. Nah, oh, ini nama filenya ini kameranya geser coba ke kanan. Video video ini maksudnya. Hmm, students. Oh, kurang S. Ini scroll ke atas. Oh, isi. Ini S ya, students. Pakai S. Heeh. Coba play. Nah, save. Oke. Bagian berikutnya ya, yaitu line chart. Kita akan ngebikin line chart untuk per grouping dari parental education-nya ya. Jadi kita pengen grouping per mapelnya rata-ratanya itu berapa sih? Gitu ya nilai nilai orang apa? Nilai siswanya terhadap pendidikan orang tuanya gitu ya. Jadi kita tinggal rename dulu untuk nilai rata-ratanya setiap pendidikan orang tuanya dan kita tinggal tampilkan menggunakan line chart ya. Nah, nanti saat kita play, nah maka muncul ya. Jadi ternyata yang eh, masters ya, master itu rata-ratanya itu paling tinggi di writing ya. Reading sama writing itu hampir beda dikit sih. Cuma kalau misalnya untuk yang high school itu lumayan rendah tuh untuk writingnya ya. Tapi tinggi untuk di bagian ininya ya, readingnya ya. Hampir semua semua pendidikan readingnya tinggi ya. Berarti dapat disimbolkan reading itu lumayan mudah berarti. Nah, coba dibuat dulu untuk grouping parentalnya dan kita bikin line chartnya.
Error, coba di share screen. Yang lain udah ya? Udah ketik angka 4. Oke, udah ya. Nah, kita terakhir tinggal yang pivot table aja. Keyword argument label. Itu L-nya huruf kecil. Ini nih. Nah, play. Close, close, close. Nah, sip. Berhasil ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah eh oke, terima kasih kembali. Nah, kita bikin pivot table ya. Jadi untuk menampilkan dua grafik sekaligus, kita bisa pakai pivot table untuk lihat ya. Berdasarkan lunch, gender, nilai-nilainya itu rata-ratanya apakah oke atau enggak ya. Gitu. Kita mau lihat eh, by gendernya juga sekarang. Nah, kalau kita play, hasilnya seperti apa ya?
apakah nilai rata-ratanya itu berpengaruh tinggi by gender dan by makan siang. Ups, bentar. Ini kita update dulu ya. Nah, ini kita pakai yang otomatis saja. Jadi kita hitung dulu jumlah kolomnya ada berapa, lalu row sama columns-nya kita update ya. Ini layoutnya diganti jadi rows, yang ini jadi columns. Ini 14 sama 6 aja. Kita play. Nah, muncul ya. Jadi nanti based on female, male, ya. Ini ada female, male, female, male, female, male, berdasarkan nilai rata-ratanya juga. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini nilai yang paling tinggi itu ada di hampir mirip ya semuanya ya, mirip-mirip ya. Nah, coba sambil dibuat dulu dari pivot table ya. Nilainya mirip-mirip ya, kayak gitu. Oke deh, deh, boleh silakan dibuat yang terakhir ya. Kalau sudah ketik angka 5, ya dari pivot table sampai bawah. Nah, nanti di soalnya kalian tinggal checklist aja, terus submit.
Sip, udah diketik angka 5 ya kalau udah. Nah, error boleh di-share screen lagi coba Faiza. Ini yang belum ya, kalau kirimin screenshotnya di chat Zoom sambil dilihat di chat Zoom-nya. Nah, ini biasa di ini dulu di klik tong sampahnya dulu. Play lagi. Di close. Nah, sub. Nah, itu bukan sub ya, tapi sub pakai P. Subtitle mana itu? 97. Ini ya. Ini P. Mm-mm. Sip, pakai coba play. Di share screen Faizi. Nah, berhasil. Mana Faizi? Di play. Pakai. Invalid syntax. eh oh, ini komanya Faizi nih. Kasih koma setelah reading ya. Ini baris 69 ujungnya. Koma, play. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Udah ya, di checklistin lalu submit dulu aja. Udah, sip. Jadi seperti itu ya. Untuk melakukan analisis data, kita melakukan pertama-tama cari dulu based on per chartnya, terus nanti kita lihat ada data apa aja sih, ya. Nah, nanti kita tinggal tampilin dalam visualisasinya gitu. Nah, ini boleh kalian checklistin aja kotaknya lalu submit. Nanti kita mulai bikin project di minggu depan adalah PPT-nya ya. Kita akan bikin PPT-nya untuk hasil analisisnya kita gitu. Dari pelajaran hari ini ada pertanyaan dulu. Oke ya, oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan kelasnya. Nanti ketemu lagi di minggu depan ya untuk kelas hari ini. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dah Galang, Ernest, Faizi, Balkis, Jazlan, Faiza, Giana, Thank Reza, you, Daryl. Kak. Selamat pagi. Thank you ya. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih.